Shalom. Ya, kita ketemu lagi pada bagian ketiga tentang Musa, di mana hari ini kita akan membahas tentang tulah dan kuasa Tuhan, yaitu yang sudah dibaca dari pasal 7 sampai pasal 15. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan harus menurunkan tulah atas bangsa Mesir? Kenapa Tuhan tidak langsung mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa harus ada tulah? Nah, di sini kita harus tahu mengapa Tuhan melakukan hal ini. Tuhan hendak menunjukkan kuasanya di antara bangsa Mesir, karena bangsa Mesir tidak pernah menghormati Allah orang Israel, bahkan mereka selalu menghalang-halangi orang Israel untuk beribadah. Dan bangsa Mesir sendiri, mereka memiliki banyak dewa-dewa, mereka punya banyak Tuhan, banyak Allah lain yang mereka sembah, dan mereka tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Nah, ketika Musa datang ingin menyampaikan bahwa ini disampaikan Tuhan seperti ini, bahwa bangsa Israel harus keluar dari Mesir, orang Mesir berpikir bahwa apa hebatnya Tuhan orang Israel. Nah, dari sini kita akan melihat nanti bagaimana dan kenapa Tuhan harus menurunkan tulah ini. Nah, di situ kan sudah dibaca ya, ada 10 tulah yang Tuhan turunkan untuk bangsa Mesir. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah air menjadi darah. Kenapa Tuhan memberikan tulah air menjadi darah? Di Mesir itu terkenal yang namanya dewa Sungai Nil, itu namanya dewa Apis ya. Dan mereka punya nama dewi juga, namanya Dewi Isis, bukan Isis teroris ya. Itu dan juga penjaga Sungai Nil namanya dewa Hum. Nah, mereka sangat mendewakan ketiga dewa ini yang selalu berhubungan dengan Sungai Nil. Nah, kita tahu bahwa di Mesir pada saat itu Sungai Nil ini merupakan penunjang utama perekonomian di Mesir. Nah, oleh karena itu Tuhan menjadikan air di Sungai Nil itu seperti darah, menjadi darah. Nah, dewa-dewa ini yang mereka percaya, ini adalah cara Tuhan menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa dewa atau Tuhan yang engkau sembah, yang berpikir bahwa mereka memiliki kuasa untuk menguasai Sungai Nil, untuk menjaga, itu tidak punya kuasa apa-apa dibandingkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menjadikan Sungai Nil menjadi airnya menjadi darah. Itu tulah yang pertama. Tuhan ingin menunjukkan dewa mereka tidak bisa apa-apa. Yang kedua adalah katak. Nah, kenapa Tuhan turunkan katak? Kita tahu bahwa di Mesir, mungkin ada juga belum tahu ya, di Mesir itu mereka punya dewa yang memiliki kepala seperti katak. Mereka sebut itu dewa Heget. Nah, dewa Heget ini adalah mereka orang-orang Mesir menganggap bahwa katak ini suci. Tuhan menurunkan katak. Nah, katak ini ketika turun menjadi tulah, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam belanga, sudah tidak suci lagi. Bahkan mereka menjadi jijik, bahkan mereka tidak bisa beraktivitas lagi. Katak sangat mengganggu. Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa katak yang mereka sebut suci, bahwa katak yang mereka dewakan itu bukan apa-apa dibandingkan Tuhan orang Israel. Nah, yang ketiga adalah nyamuk. Tulah ketiga adalah nyamuk. Nah, kenapa Tuhan menurunkan tulah dengan nyamuk? Nyamuk ini kan berasal dari debu. Bisa dibayangkan ketika nyamuk itu dari debu, debu sebanyak apa? Itu nyamuk pasti sangat banyak sekali ya. Nah, debu ini berbicara tentang pasir ya, atau padang gurun. Nah, di orang Mesir sangat percaya dengan dewa padang gurun. Nah, Tuhan ingin menunjukkan sehebat apa sih dewa yang engkau sembah itu. Dewa padang gurun ini, apakah ia bisa menghentikan Tuhan dengan mengubah debu-debu ini menjadi nyamuk? Tidak bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah lalat pikat. Tuhan menurunkan tulah lalat pikat. Nah, lalat pikat adalah salah satu bentuk dewa juga yang disembah oleh orang Mesir. Itu mereka sebut namanya dewa Uwacit. Nah, dewa Uwacit itu adalah dewa lalat. Bentuknya persis seperti lalat. Nah, ketika Tuhan menurunkan tulah lalat pikat, Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Mesir, oh ini dewa yang engkau sembah. Silakan, silakan sembah. Ketika lalat itu banyak, bangsa Mesir malah kewalahan. Begitu kita bisa tahu ya, ketika lalat pikat ini banyak, jangankan 2 biji aja lalat di dalam rumah kita sudah mau cari tepok-tepok buat matiin lalatnya ya. Nah, ini Tuhan turunkan sebagai tulah keempat. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak.
penyakit sampar pada ternak. Kenapa Tuhan lakukan hal ini? Karena bangsa Mesir percaya bahwa dewa Hathor dan dewa Apis adalah dewa dalam bentuk ternak ya. Jadi dewa Hathor ini sebenarnya banyak yang digambarkan juga seperti wanita ya. Tetapi sebenarnya dewa ini ada hubungannya dengan ternak. Kadang-kadang digambarkan kepalanya seperti ternak, dia juga yang katanya memberkati ternak dan segala macamnya. Oleh karena itu Tuhan ingin menyatakan, oke, di mana dewa ternakmu? Di mana dewamu yang seperti ternak ini? Apakah ia bisa menyelamatkanmu ketika semua ternakmu mati? Itu tulah yang Tuhan turunkan kepada bangsa Mesir. Nah, kemudian tulah yang keenam adalah bara. Nah, bara ini adalah sebuah penyakit ya, sebuah penyakit. Nah, orang Mesir ini percaya dengan dewa yang memberi kesehatan. Nah, dewa itu disebut dengan dewa penyembuh ya, dewa Sekhmet. Nah, dewa Sekhmet adalah dewa penyembuh. Tuhan yang disembah oleh orang Israel, Tuhan yang kita sembah saat ini, menunjukkan kepada orang Israel, nih penyakit, dewamu bisa menyembuhkan tidak? Kalau dewamu bisa menyembuhkan, berarti dewa yang engkau sembah itu luar biasa. Ternyata dewa Sekhmet tidak bisa menyembuhkan mereka. Akhirnya kan mereka memohon kepada Musa untuk Tuhan menghentikan apa yang sudah Tuhan lakukan. Nah, penyakit bara ini itu sangat mengganggu kesehatan orang Mesir pada saat itu. Dan bukan hanya dewa Sekhmet ya, mereka juga percaya dengan dewa Isis dan dewa Sunu. Namanya itu dewa Sunu yang memberikan mereka kesehatan. Jadi ada 3, Sekhmet, Sunu, dan Isis. Nah, ini Tuhan tunjukkan 3 dewa yang kamu anggap memberikan engkau kesehatan, apakah bisa menyembuhkan engkau? Tidak. Nah, yang ketujuh adalah hujan es. Uniknya di sini ya, kenapa Tuhan turunkan hujan es dibarengi dengan api? Es itu kan dingin ya, air. Kenapa bisa berbarengan dengan api? Nah, pada saat itu badai ini, hujan es ini disertai dengan api. Kalau kita baca di dalam Keluaran 9 ayat 24 dikatakan terlalu dahsyat. Jadi turunnya hujan es ini dengan api ini sangat dahsyat kejadiannya. Nah, kenapa orang Mesir itu percaya dengan dewa Set? Dewa Set itu adalah dewa kesuburan, atau mereka percaya dengan dewa langit namanya Osiris. Nah, Osiris ini adalah dewa langit. Mereka berpikir bahwa ketika dewa langit menurunkan, segala sesuatu pasti akan membawakan kebaikan, membawakan berkat. Nah, apakah mereka boleh atau bisa meminta dewa Osiris untuk menghentikan hujan es itu, untuk menghentikan batu itu? Tidak bisa. Nah, kemudian yang ke-8 adalah belalang. Nah, belalang ini adalah tulah ke-8. Ini juga ya dewa yang dipercaya oleh orang Mesir, yaitu dewa Osiris dan Set. Itu mereka percaya bahwa akan memberikan hasil panen yang bagus. Tetapi ketika Tuhan mengirim belalang, belalang ini memakan semua hasil panen di Mesir. Apakah dewa orang Mesir bisa menghentikannya? Tidak bisa. Nah, kemudian yang ke-9 adalah kegelapan. Kegelapan ini kenapa? Kita tahu ya bahwa bangsa Mesir ini terkenal dengan dewa matahari, atau disebut dengan dewa Ra atau Re. Nah, di sini bahkan Firaun sendiri itu dia punya simbol adalah, Firaun sendiri adalah matahari ya, dewa matahari. Ia sendiri menjadi simbolnya. Nah, mereka sangat percaya dengan dewa matahari. Ketika Tuhan memberikan kegelapan di Mesir, tetapi tidak di Goshen di mana orang Israel tinggal, apakah mereka bisa memanggil dewa Ra atau dewa matahari untuk bersinar dan menghilangkan kegelapan itu? Tidak bisa. Nah, yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Nah, di sini dewa Isis ya, dewa Isis itu disebut juga sebagai dewa yang melindungi anak-anak. Nah, ketika anak sulung yang ada di Mesir semua mati, apakah dewa Isis ini bisa menyelamatkan anak-anak mereka? Tidak bisa. Nah, dari sini adik-adik kita bisa melihat bahwa itulah yang Tuhan turunkan sesungguhnya untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu besar, bahwa tidak ada Allah lain di dunia ini yang mampu melakukan hal besar kecuali Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang kita sembah. Ia berkuasa, ia luar biasa. Nah, adik-adik, ketika hidup kita juga ada dalam masalah besar, hanya datang kepada Tuhan saja, setia kepada Tuhan saja. Jangan datang kepada Allah lain. Ketika kita menunjukkan bahwa kita punya Allah lain, kita percaya dengan hal lain, tidak kepada Tuhan, apakah kita menantikan tulah juga? Tidak mungkin kan?
Kita tidak menginginkan ada tulah di dalam hidup kita. Tapi adik-adik, hari ini boleh belajar bahwa ketika Tuhan turunkan tulah, bukan Tuhan hendak berbuat jahat, tetapi Tuhan hendak menunjukkan bahwa kuasanya itu hebat, kuasanya itu luar biasa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu banyak dewa-dewa di Mesir yang mereka sembah, dewa-dewa ini tidak sanggup melakukan apa-apa. Nah, demikian juga kita. Mungkin kita mengatakan kita tidak percaya dewa. Tetapi ada banyak hal yang terkadang membuat kita lupa akan Tuhan. Banyak hal yang membuat kita lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa. Nah, berhati-hati dengan hal ini. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa ketika kita punya Allah lain, Tuhan hendak menunjukkan kuasanya kepada kita. Bahwa Ia Allah yang sesungguhnya, satu-satunya Allah yang hidup. Adik-adik, kakak percaya bahwa adik-adik malam hari ini diberkati dengan kisah ini, bukan tentang tulahnya, tetapi tentang kuasa Tuhan yang besar. Bagaimana Tuhan akan beracara luar biasa di dalam hidup kita. Tidak ada satupun kuasa yang dapat mengikat kita. Ketika kita meminta Tuhan melepaskan kita dari semua itu, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.